Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Bapak Kepala Sekolah UPTD SD 2 Negeri Teluk Dalam yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam rangka acara CGP Angkatan 11. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmahnya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang kita harapkan syafaatnya kelak di dunia dan di akhirat. Di sini saya sebagai pemandu acara akan membacakan tertib susunan acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan, acara yang ketiga inti, dan acara yang keempat penutup. Demikian acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Untuk memasuki acara yang pertama, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah UPTD SDN 2 Teluk Dalam kepada Bapak Sunarto SPD. Dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Tapi pun Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada Bapak dan Ibu guru PTD SDN 2 Teluk Dalam yang sangat saya hormati, lebih khusus kepada beliau Ibu CGP Angkatan 11 yang sangat saya banggakan. Selalu tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberikan beberapa kenikmatan yang kita tidak mampu menghitung, di antaranya nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga dalam kesempatan ini kita semua bisa dalam satu ruangan yang akan menjadikan kita menambah pengetahuan, keilmuan dalam kesempatan ini, yaitu aksi nyata yang akan dilaksanakan oleh CGP Angkatan 11. Kami selaku kepala sekolah sangat mendukung adanya guru-guru penggerak yang nantinya mampu menggerakkan, mampu mengadakan perubahan yang signifikan, lebih khusus untuk UPTD SDN 2 Teluk Dalam. Karena dengan penambahan pengetahuan, dengan aksi nyata nanti ini kita akan menambah pengalaman, menambah pengetahuan bagaimana caranya kita mengelola anak didik sehingga anak didik kita mampu kita hantarkan sesuai dengan visi kita. Ini. Jadi dalam kesempatan ini saya mengapresiasi kepada Ibu berdua CGP Angkatan 11 ini yang menampilkan aksi nyata
berbagi praktek yang baik, sehingga nanti dalam hal ini akan semakin banyak guru-guru penggerak yang mampu menggerakkan dunia pendidikan di Indonesia ini akan lebih maju lagi. Karena bagaimanapun juga maju mundurnya bangsa sangat tergantung sekali dengan anak didik yang akan kita cetak nantinya. Untuk itu dalam hal ini betul-betul saya sangat mendukung, memfasilitasi kegiatan aksi nyata yang akan disampaikan oleh ibu-ibu guru CGP Angkatan 11 ini. Kemudian lebih daripada itu, karena sekarang ini zaman digital yang notabene pembelajaran berpihak pada anak didik, maka gunakan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang betul-betul berpihak kepada anak, sehingga anak-anak merasa betah, merasa senang, merasa merdeka di dalam menerima penyampaian pembelajaran. Dengan adanya kegiatan guru penggerak ini, setahu saya guru yang bersangkutan akan lebih semangat, lebih aktif, lebih memahami, lebih bertanggung jawab di dalam menghadapi anak-anak. Karena seperti saya tegaskan, Bapak dan Ibu guru, kalau sudah berkaitan dengan pertanggungjawaban anak, amanah yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita, maka pertanggungjawabannya kita bukan hanya di dunia, di akhirat juga kita akan dimintai pertanggungjawaban. Untuk itu, ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada ibu-ibu yang bersedia ataupun pengen mengabdikan secara utuh untuk pendidikan, baik jiwa dan raganya, melalui aksi nyata dalam kesempatan ini akan saya dukung, bahkan untuk berbagi praktek yang baik kepada Bapak Ibu guru yang lain. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tegaskan sekali lagi, tingkatkan kualitas daripada seorang pendidik dengan cara mengikuti guru penggerak. Karena bagaimanapun juga, kalau guru penggerak di Indonesia ini tumbuh semakin subur, maka saya yakin dan percaya pendidikan di Indonesia akan lebih maju. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Tentunya di sana sini banyak kekurangan. Kalau itu betul, itu datanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau itu salah, hanya dari pribadi saya karena kekurangan pengetahuan saya. Saya kira bila terwedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya acara inti yaitu aksi nyata yang akan disampaikan oleh Ibu Isnaini SPD dan Ibu Siti Komariah SPD. Kepada Ibu Isnaini dan Ibu Komariah disilakan. Terima kasih atas waktunya. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Sunarto selaku Kepala Sekolah, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPTG SDN Negeri 2 Teluk Dalem dari kelas 1 hingga kelas 6 yang saya sayangi. Untuk acara ini saya langsung saja untuk menyampaikan aksi nyata modul 1.4 dalam rangka tugas dari CGP Angkatan 11 Lampung Timur. Yang pertama, saya diperkenalkan, saya di sini
sebagai Isnaini, saya CGP Angkatan 11 sebagai pemateri 1, dan Siti Komaria sebagai pemateri 2. Kami berdua adalah CGP Angkatan 11 dari UPTD SDN Negeri 2 Teluk Dalam. Selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini, yaitu Sekolah UPTD SDN Negeri 2 Teluk Dalam. Sebelum saya lanjut Bapak Ibu Guru, apakah Bapak Ibu Guru sudah tahu apa yang dimaksud dengan budaya positif? Belum. Budaya positif itu seringkali kita laksanakan di sekolah Bapak Ibu, tapi kita tidak sadar bahwa itu yang dinamakan dengan budaya positif. Budaya positif itu kegiatan-kegiatan yang sering kami lakukan sebagai Bapak Ibu Guru. Yang pertama, Bapak Ibu Guru pasti jika datang ke sekolah itu sudah tersenyum. Iya nggak Bapak Ibu Guru? Ya. Nah, itu tersenyum saja itu merupakan budaya positif yang sering kita lakukan. Selain itu juga kita baru datang itu anak-anak pasti berlari-lari menghampiri kita. Itu untuk apa Bapak Ibu? Iya, untuk bersalaman. Nah, itu juga contoh dari budaya positif yang ada di sekolah kita. Ya, lanjut. Nah, di sini budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, di sini di sekolah kita juga sudah menerapkan 5S. 5S itu apa saja Bapak Ibu Guru? Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Pasti di sekolah itu menerapkan budaya 5S ini. Semua sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6, Bapak Ibu Guru dan warga sekolah pasti menerapkan 5S. Nah, selain kebiasaan 5S ini, juga saya sebagai wali kelas 1, saya menerapkan juga budaya positif, yaitu dengan menghafalkan surat-surat pendek yang saya lakukan. Jadi anak-anak itu sudah terasah, sudah memiliki rasa religius itu sejak dini, sehingga saya menerapkan penghafalan surat-surat pendek itu dengan berharap anak-anak itu lebih mencintai dan lebih mendalami agama yang ia anut. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Nah, di sini apakah Bapak Ibu Guru di dalam kelas sudah melaksanakan pendidikan itu berpihak kepada murid? Sudah. Alhamdulillah, sebagian besar guru di sekolah kita itu alhamdulillah sudah menerapkan pembelajaran berpusat kepada murid. Jadi setiap pembelajaran berpusat kepada murid, kita itu sebagai guru tidak boleh masuk kelas assalamualaikum, kita itu langsung mengasih materi secara utuh dari awal sampai akhir. Kita dengan metode ceramah itu sudah kadaluarsa ya Bapak Ibu Guru. Sekarang untuk tahun 2024 ini dengan kurikulum merdeka, kita itu pembelajarannya sudah berpusat kepada siswa. Jadi setiap pembelajaran itu kita baru datang, kita tanya kepada anak-anak. Misalnya nih ada materi untuk mengenal kalau di kelas 1 penjumlahan ya Bapak Ibu. Nah, kita tanya ke anak-anak. Pasti anak kelas 1 itu minatnya itu berbeda-beda. Ada yang suka berpetualang, ada yang suka duduk manis di kelas, ada yang suka dia main-main. Nah, itu kita harus tahu kebutuhan-kebutuhan yang siswa butuhkan tersebut. Jadi, agar pembelajaran itu menarik, kita itu harus berpusat kepada siswa. Nah, di situ kita itu menggunakan media-media yang berbeda. Nah, kalau saya itu pengenalan penjumlahan itu, saya seringkali membawa anak-anak itu keluar kelas. Hal sepele Bapak Ibu Guru, saya itu cuma memberi instruksi kepada siswa tersebut, coba ambil batu sebanyak-banyaknya, terus kita hitung. Nanti di dalam kelas anak itu sudah antusias luar biasa Bapak Ibu Guru dengan menghitung. Nah, dengan menghitung tersebut Bapak Ibu Guru, anak-anak itu tidak sadar bahwa kita itu lagi melatih anak-anak itu untuk berhitung. Kita cuma ambil batu 2, anak-anak sudah berhitung sendiri. Nah, di situ anak-anak tersebut itu belajar dengan sehati yang senang, dengan pembelajaran yang berbeda. Itu akan membuat dampak yang lebih positif dibandingkan kita hanya di kelas. Ini anak-anak ini angka 1, tanda kayak gini namanya ditambah 1. Enggak semua anak itu baru masuk kelas
menyelaraskan bahwa anak tersebut itu masih sama kayak kita. Kita berperilaku sama dengan anak-anak bahwa kita juga belum mengenal angka. Jadi kita itu mengajarkan dengan menggunakan media-media untuk dia awal dari sekolah agar anak-anak itu mengetahui di kelas 1 nggak susah nih, di kelas 1 seneng loh, gitu aja. Nanti dia sedikit demi sedikit dia akan menyesuaikan diri dari TK ke SD itu dengan tidak adanya rasa takut. Image anak-anak itu biasanya kamu di kelas 1 pelajarannya susah-susah. Tetapi kalau kita menggunakan media-media yang menarik seperti tadi berpetualang di luar, itu anak-anak merasa senang bahwa di SD itu seneng kok, nggak seperti yang saya bayangkan. Itu akan membawa dampak positif dari dalam dirinya itu menggunakan motivasi yang ada di dalam diri anak tersebut. Nah, di sini akan saya jelaskan dalam budaya positif, yaitu mempunyai konsep utama, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol atau restitusi, segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Bapak Ibu guru, tidak kita sadari, tetapi kita juga mendapatkan perubahannya. Nah, di sini perubahan paradigma belajar. Mungkin Bapak Ibu guru itu waktu di SD, Bapak Ibu guru itu masih menggunakan kurikulum lama. Kalau saya itu sudah menggunakan kurikulum 2006. Nah, 2006 itu guru masuk ngasih catatan. Banyak Bapak Ibu guru sampai ya nggak Bapak Ibu guru? Ya. Nah, itu pembelajaran metode lama. Anak gurunya masuk cuma ngasih catatan di papan tulis sampai papan tulisnya penuh. Ada anak yang sampai nulis, ibu gurunya nggak tahu. Ada anak yang tulisannya jelek sampai nggak nulis, Bapak Ibu gurunya nggak tahu. Karena apa? Bapak Ibu zaman dulu itu masih cuek dengan kebutuhan dasar siswa-siswi yang ada di dalam kelas. Jadi untuk paradigma belajar ini semakin kesini itu semakin berkembang, Bapak Ibu membuat siswa-siswi itu memunculkan bakat-bakatnya. Jadi perubahan paradigma belajar itu yang saya alami kan SD 2006, terus saya makin kesini itu ada kurikulum 13. Bapak Ibu guru pasti Bapak Ibu guru juga baru mengetahui apa sih itu kurikulum 13. Kita belum menguasai kurikulum 13, udah disesuaikan lagi ya Bapak Ibu guru dengan kurikulum merdeka. Tetapi awal dulu saya masuk CGP, kalau masuk SD, apa sih kurikulum merdeka? Baru juga kurikulum 13, belum aja juga bisa, kita udah diganti lagi. Pasti Bapak Ibu guru berpikirannya sama dengan saya. Tetapi setelah saya mengikuti CGP angkatan 11 ini, Bapak Ibu guru, saya bersyukur sekali karena dengan mengikuti CGP ini saya mendapatkan banyak sekali manfaat yang dapat saya terapkan di sekolah, terutama kepada peserta didik saya, khususnya di kelas 1. Itu saya menjadi lebih tahu apa yang siswa-siswi butuhkan dan gimana caranya untuk kita masuk dan membuat anak-anak itu senang. Jadi anak-anak yang sekarang ini saya ajar itu tidak akan merasakan pembelajaran yang membosankan seperti saya dulu Bapak Ibu guru. Lanjut. Nah, di sini penjelasan dari pembelajaran paradigma baru, yaitu pembelajaran paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap berkembangnya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, di sini kita itu dalam mengajar itu harus berpusat kepada siswa demi apa Bapak Ibu guru? Untuk menciptakan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita itu harus mendidik anak itu memiliki nilai-nilai budi luhur Pancasila. Jadi pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu harus berpusat kepada murid. Yang kedua itu kita sebelum masuk itu harus tahu apa saja pembelajaran yang akan kita lakukan. Nggak ujuk-ujuk. Apa sih namanya ujuk? Nggak tiba-tiba kita masuk dengan di sekolah itu nggak punya saru apa-apa. Masuk baru buka buku baru mempelajari, itu sudah salah Bapak Ibu guru. Jadi kita itu sebelum masuk kita itu di rumah atau di kantor itu sudah menyiapkan materi-materi
upayakan di dalam kelas itu tidak terdeteksi apa itu namanya ngawur. Jadi sudah tersusun dengan baik. Nah, itu yang dinamakan dengan pembelajaran terdiferensiasi. Nah, pembelajaran terdiferensiasi itu sudah dirancang dengan baik. Nanti guru juga harus mengetahui kebutuhan siswa. Misalnya, kebutuhan siswa itu dia nggak suka nulis. Punya ini anak kelas 1 nggak suka nulis, itu aku nggak suka nulis. Kalau nulis di papan tulis, aku nggak mau, maunya didikte. Ya sudah. Jadi pembelajaran itu kita menyesuaikan anak yang monggo mau menulis di papan tulis yang nggak apa-apa, yang mau didikte yang monggo nggak apa-apa. Jadi kita itu harus mengetahui kebutuhan siswa tersebut. Nah, di sini kita itu selain mengetahui kebutuhan dasar manusia, kita juga harus mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa sih Bapak Ibu profil pelajar Pancasila tersebut? Sebelum tahu. Nah, profil pelajar Pancasila adalah itu siswa yang memiliki nilai-nilai dan karakter Pancasila. Lanjut. Nah, di sini ada namanya dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, ini dari 6 ini adalah merupakan nilai-nilai yang harus kita kembangkan dari peserta didik kita. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasti di kelas kita itu semuanya memiliki agama. Nah, mayoritas di kelas 1 itu adalah agama Islam. Nah, saya untuk meningkatkan agama atau nilai-nilai religius kepada siswa itu, yang pertama saya itu selalu mengucap salam dan berdoa sesudah atau sebelum belajar. Itu juga contoh-contoh untuk meningkatkan rasa takwa kepada Tuhan. Selain itu, saya juga yang sudah saya ungkapkan di awal, saya selalu menanamkan anak-anak itu untuk menghafal surat-surat pendek. Itu juga akan meningkatkan nilai religius. Nah, di sini yang kedua adalah kebinekaan global. Di Indonesia itu sangat banyak dengan budaya-budaya, bahasa, suku yang sangat beragam di Indonesia. Kita sebagai guru itu juga harus menanamkan rasa cinta kepada budaya yang ada di Indonesia. Jadi kita itu harus mengenalkan rasa saling menghormati dan saling menghargai. Jadi siswa tersebut tidak memandang sukumu itu lebih baik loh daripada sukumu. Nah, itu tidak boleh ditonjolkan kepada siswa. Kita harus menanamkan rasa saling menghormati dan rasa saling menghargai kepada siswa. Itu akan menimbulkan dengan kita itu hidupnya damai, Bapak Ibu guru. Nah, itu juga merupakan profil pelajar Pancasila. Di sini yang ketiga yaitu bergotong royong. Bergotong royong itu tidak melulu untuk membersihkan lingkungan. Yang sering kita lakukan di benak pikiran kita, gotong royong itu bersih-bersih untuk angkat-angkat yang bersama-sama. Tidak melulu itu Bapak Ibu guru. Jadi di dalam kelas itu kita juga bisa menanamkan rasa gotong royong kepada siswa. Selain piket, kita itu di dalam kelas juga sering-seringlah membuat pembelajaran yang berkelompok. Dengan pembelajaran berkelompok tersebut, siswa itu semangat ada gotong royong. Gotong royongnya bekerja sama, saling menghargai sesama teman, saling berpendapat. Itu juga banyak manfaatnya bagi peserta didik. Yang ketiga itu kreatif. Bapak Ibu guru yang kreatif di dalam kelas pasti akan menimbulkan siswa-siswi yang kreatif. Kita aja menggunakan media cuma media ceramah. Jadi anak-anak itu nggak tahu, nggak menarik, yaitu nggak jadi kreatif. Coba Bapak Ibu gurunya menggunakan media-media yang menarik, yaitu bisa menggunakan media gambar, media diskusi, atau media pemecahan masalah. Itu juga akan menimbulkan rasa kreatif bagi siswa sehingga motivasi dan kemampuan siswa itu akan muncul. Nah, di sini ada juga profil pelajar Pancasila itu bernalar kritis. Jadi siswa-siswi yang kita hasilkan itu bisa bernalar kritis, bisa juga dia itu
saling menghormati. Dia itu juga bisa ini yang saya lakukan ini benar, yang itu salah. Itu juga contoh dari profil pelajar Pancasila. Yang terakhir dari profil pelajar Pancasila yaitu mandiri. Siswa yang kita bentuk itu harus mandiri. Mandiri apa? Untuk menyesuaikan dengan keadaan yang akan datang. Jadi kita itu harus dapat bersaing dengan siswa-siswi yang ada di luar. Makanya kita harus menimbulkan rasa mandiri. Mandiri itu meliputi percaya diri. Percaya diri bagi siswa itu sangat-sangat baik untuk kemajuan yang akan datang. Lanjut. Nah, di sini materi yang selanjutnya yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin itu kita maknai pada seseorang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan dari motivasi ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara peran disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman atau hukuman. Nah, disiplin positif ini Bapak Ibu guru, kita itu kalau di kelas itu bukan namanya peraturan kelas Bapak Ibu guru. Peraturan kelas itu model lama, pembelajaran dengan paradigma yang lama. Sekarang menggunakan paradigma baru yaitu berpusat kepada siswa. Itu kita tidak boleh menggunakan peraturan kelas Bapak Ibu guru. Kita itu menggunakan keyakinan kelas. Apa sih bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Ada yang tahu Bapak Ibu guru? Apa perbedaannya? Belum. Ada juga peraturan kelas. Peraturan kelas itu adalah peraturan yang dibuat satu pihak, yaitu guru yang menerapkan. Anak-anak nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, peraturannya begini. Itu yang menerapkan adalah Bapak Ibu gurunya, bukan dari siswanya. Nah, sekarang dengan pembelajaran paradigma baru yang berpusat kepada siswa, kita itu meyakini bahwa kelas ini adalah milik kita bersama. Jadi menjadi keyakinan kelas. Anak-anak pengen kelas ini menjadi kelas yang seperti apa? Misalnya pengennya menjadi kelas yang bersih, berarti anak-anak itu harus yakin bahwa piket itu adalah kewajiban, bukan karena disuruh. Jadi Bapak Ibu guru, jadi itu anak-anak itu harus kita tanamkan yakin bahwa kelas ini milik kita bersama, bersih dan kotornya itu adalah dari dalam diri sendiri. Makanya kalau anak-anak sudah yakin bahwa kelas ini akan bersih, maka pasti anak tersebut akan menjaga kebersihan tanpa ada paksaan dari siapapun. Nah, jadi keyakinan kelas ini Bapak Ibu guru harus dibuat dan disepakati oleh anak-anak dan ibu guru. Jadi anak-anaknya pengen apa? Misal di kelas Bapak Ibu guru jangan ceramah terus, menggunakan hari ini kita menggunakan medianya itu menggunakan lingkungan alam. Nah, Bapak Ibu guru nggak boleh memaksakan, nggak mau Bapak Ibu gurunya capek duduk di kelas aja. Nah, itu nggak boleh ya Bapak Ibu guru. Kalau di sekolah itu kita harus totalitas kepada siswa. Kita nggak boleh mikirin, badan kita capek, kita ini, lagi males, lagi ini. Nggak boleh. Jadi kita itu harus mengutamakan kepentingan siswa. Nah, di sini kita juga mengacu kepada kebajikan universal. Apa sih kebajikan universal itu? Kebajikan universal adalah kebaikan-kebaikan yang menyeluruh bagi peserta didik. Nah, dari peserta didik itu harus memiliki motivasi belajar yang dari dalam diri. Kalau motivasi dalam diri itu namanya intrinsik. Jadi, apa itu Bapak Ibu guru tadi? Motivasi intrinsik? Motivasi dalam diri. Iya, motivasi yang berasal dari dalam diri siswa. Jadi motivasi intrinsik ini tumbuh dan dari
dalam diri siswa tersebut, bukan karena disuruh. Jadi untuk melaksanakan keyakinan kelas itu tumbuh dari motivasi yang ada di dalam diri siswa, bukan dari ekstrinsik. Apa itu motivasi ekstrinsik? Motivasi yang datang dari luar. Iya, motivasi yang berasal dari luar siswa tersebut. Jadi cuma mengerjakan pikir itu karena disuruh, karena takut. Nah itu bakal tidak dalam diri itu tidak akan berlangsung lama. Nanti karena dia itu takut, cuma laksanain pikir biar gak dimarahin Bu Isna. Itu nanti kalau Bu Isna hari itu agak nggak berangkat, anaknya nggak pikir, ngomong nggak ada Bu Isna nggak berangkat, jadi saya nggak pikir. Nah itu adalah motivasi ekstrinsik dari rasa takut aja, bukan dari dalam diri. Jadi itu tumbuhnya itu bukan karena adanya takut adanya hukuman dan sombongkan. Itu berdampak buruk bagi siswa. Lanjut. Perilaku, motivasi perilaku manusia. Nah ini yang tadi saya lakukan, yaitu motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Nah di sini motivasi tadi ada dua ya Bapak Ibu Guru. Apa aja Bapak Ibu Guru motivasi tadi? Iya, ada ekstrinsik dan intrinsik. Tadi kalau yang intrinsik itu dari dalam, kalau ekstrinsik dari luar. Mengapa sih motivasi ekstrinsik itu harus kita hindari? Jadi Bapak Ibu Guru itu nggak boleh masuk kelas ngancam, awas kamu kalau nggak selesai. Nah itu nggak boleh Bapak Ibu Guru. Itu akan menimbulkan siswa itu ada rasanya rasa takut, rasa balas dendam. Jadi pada guru itu kalau dia besok jadi guru saat melakukan hasil yang sama kepada murid, nah itu menimbulkan dampak negatif. Adanya rasa tidak nyaman kepada siswa di kelas, cuma diam aja, nulis kalau nggak pernah tanya-tanya. Itu karena takut, karena sudah diawasi tadi. Awas baru datang sudah diawasi. Nah itu tidak boleh ya Bapak Ibu Guru. Nah di sini kita itu juga tidak boleh sering-sering mengasih anak itu untuk imbalan atau penghargaan yang berupa itu finansial atau barang. Itu tidak boleh Bapak Ibu Guru. Nanti anak tersebut melakukan sesuatu yang kita suruh itu hanya karena imbalan, bukan karena dari dalam diri dan rasa tanggung jawab. Itu kita harus hindari. Nah kita sebagai guru itu harus menimbulkan rasa motivasi dari dalam diri siswa tersebut, yaitu kita memberikan kata-kata pemantik untuk anak-anak itu merespon apa yang harus dia lakukan, apa yang ia cita-citakan, apa yang ia impikan. Nah itu kita harus tumbuhkan dari dalam diri anak-anak itu, bukan karena ancaman. Jadi kita itu harus berbicara tatap mata, berbicara dua. Misalnya kita ada anak tersebut itu yang bandel ya Bapak Ibu Guru. Nah kita harus tanyakan, itu kita nggak boleh diawas-awasin, nggak boleh diancam-ancamin, apalagi dihukum. Itu nggak boleh ya Bapak Ibu Guru. Itu akan menimbulkan trauma yang sangat besar bagi siswa tersebut. Yuk lanjut. Nah di sini ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Di sini Bapak Ibu Guru di sekolah ngajar manusia apa bukan? Manusia. Nah setiap manusia itu pasti memiliki kebutuhan. Kita aja sebagai guru punya kebutuhan yang harus terpenuhi. Misalnya kebutuhan yang utama yaitu bertahan hidup. Nah, Bapak Ibu Guru makan untuk apa? Untuk bertahan hidup. Minum untuk bertahan hidup. Pakaian juga untuk bertahan hidup. Kalau kita nggak punya tempat tinggal juga kita tidak bisa bertahan hidup. Nah ini kita harus tahu. Sedang kita baru masuk aja, kita tahu apa sih kebutuhan dasar manusia. Kita tahu anak kok dia lemes, kita harus samperin. Siapa tahu kebutuhan dasar siswa tersebut salah satunya tidak terpenuhi. Misalnya kayak Guntur itu dia lemes, tiba-tiba keringat dingin. Karena salah satunya kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi. Benar kata Bapak, dia tidak sarapan. Jadi kebutuhan makan itu sangat penting untuk pendidikan di sekolah. Sehingga kita sebagai guru harus tahu kebutuhannya.
Baru datang sekarang, Guntur baru datang, ibu belum makan, ya sudah beli makan. Kalau nggak buat duit ya tak belikan makan. Itu karena apa? Kita itu harus mencukupi kebutuhan dasar yang ada di dalam siswa agar di sekolahnya itu bisa belajar dengan tenang, dengan aman, dengan nyaman. Jika ada rasa lapar di dalam perut, kita pun belajar juga tidak akan fokus. Nah, selain itu, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar itu adanya rasa kasih sayang dan ingin diterima. Bapak Ibu guru, kalau Bapak Ibu guru sayang nggak sih sama anak-anaknya? Sayang. Nah, itu dengan kita adanya rasa sayang, maka anak tersebut itu akan merasa aman. Nah, di sini untuk mewujudkan rasa aman tersebut kita itu harus bekerja sama atau berkolaborasi. Nah, di sini siswa di dalam kelas, jika kita menggunakan metode diskusi Bapak Ibu guru, pasti di situ ada anak, pasti ada yang lapor, ibu itu nggak mau ngerjain itu. Nah, kita harus tanya kenapa penyebabnya. Nggak boleh, awas kamu nggak ngerjain, awas kamu nggak ikut. Nah, itu nggak boleh. Siapa tahu di dalam kelompok tersebut itu dia tidak merasa ada rasanya rasa diterima oleh kelompoknya, misalnya dikucilkan. Nah, ada kan Bapak Ibu guru yang saling membuli. Nah, siapa tahu dalam kelompok tersebut anak-anak itu ada rasa pembulian itu, jadi menyebabkan anak tersebut tidak mau melakukan pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan ini meliputi harga diri, keinginan ingin dianggap, berprestasi, dan keinginan menjadi pemimpin. Pasti di dalam kelas itu ada siapa yang mau jadi pemimpin? Saya. Ada juga yang diem aja. Kenapa kok diem aja? Nggak pengen jadi pemimpin? Nggak mau Bu, aku malu. Pasti ada yang seperti itu. Nah, di sini penguasaan itu kita harus munculkan Bapak Ibu guru. Pasti kalau di kelas 1 itu mau nyiapin doa aja rebutan. Rebutan apa? Rebutan nyiapin Bapak Ibu guru pengennya siap gerak berdoa baik. Gitu aja ya rebutan. Karena itu apa? Itu kebutuhan siswa, yaitu kebutuhan penguasaan. Jadi dia itu ingin memunculkan bakat-bakat yang ada di dalam dirinya, seperti memimpin doa tersebut. Ada juga mau upacara Bapak Ibu rebutan, kamu rebutan nggak mau kalau upacara. Karena apa? Itu penguasaan itu tidak ada di dalam diri siswa. Jadi kita sebagai guru itu harus menanamkan bahwa rasa percaya diri itu sangat penting bagi siswa. Nah, di sini itu ada kebebasan. Nah, kebebasan ini meliputi mandiri, memiliki keinginan, ada rasa ingin tahu dan berpendapat. Nah, kebebasan Bapak Ibu guru, kita itu misal mau berkelompok, kita nggak boleh nentuin kelompoknya itu, kamu harus itu, nggak mau ya, pokoknya itu. Jadi itu nggak boleh. Jadi anak-anak itu juga dia harus berpendapat, dia itu memiliki rasa ingin berpendapat. Jadi kita harus memberikan keleluasaan anak tersebut untuk memilih dan mengeluarkan pendapatnya, apa yang ia lakukan. Jadi dengan adanya rasa kebebasan, pasti anak-anak itu pengen, rasa ingin tahunya itu pasti muncul. Belajar pun akan menyenangkan. Nah, yang terakhir adalah kesenangan. Nah, di dalam kelas itu kita nggak boleh cuma belajar itu diem loh, nggak ada guyonannya. Itu membuat anak itu merasa bosan. Jadi kita itu membuat kadang kala itu harus membuat permainan-permainan atau SBK Bapak Ibu guru itu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kita aja sebagai guru gitu, Pak Ibu Bapak Ibu guru pengennya yang berbeda. Jadi anak itu juga pengennya juga yang berbeda. Jadi kalau ada anak yang tertawa, ada anak yang sedang lucu-lucuan, gubris-gubrisan sama teman, nggak boleh dilarang ya Bapak Ibu guru, selama itu tidak mengganggu KBM yang ada di dalam kelas. Lanjut. Nah, di sini ada 3 istilah perilaku manusia: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang sering Bapak Ibu dengar pasti hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu pernah nggak melakukan
hukuman kepada siswa? Nah, kalau masih pernah menghukum siswa itu tidak boleh dilanjut ya Bapak Ibu guru. Nah, di sini ciri-ciri hukuman itu bersifatnya tiba-tiba. Hari ini Bapak Ibu guru masuk, mana PR-nya? Nggak ngerjain, sana WC. Nah, itu nggak boleh ya Bapak Ibu guru. Jadi bersifatnya tiba-tiba, nggak direncanakan sama Bapak Ibu guru. Nanti kalau nggak ada yang ngerjain PR mau ngapain WC? Nggak bakal kayak gitu Bapak Ibu direncanakan. Pasti itu bersifatnya tiba-tiba. Nah, itu akan menimbulkan dampak negatif dalam diri siswa. Siswa itu menjadi tidak memiliki rasa percaya diri. Nah, hukuman di sini juga hanya bersifatnya satu arah. Apakah Bapak Ibu guru mau menghukum? Mau nggak sampai sena? Nggak mungkin ya Bapak Ibu guru nanyain kayak gitu mau menghukum Pak ditanyain dulu. Pasti langsung sana, apa WC? Sana ke kamar mandi, dipas sampai bersih, kalau belum bersih jangan ke kelas. Nah, itu Bapak Ibu guru sifatnya satu arah. Jadi hukuman itu hanya satu arah, tidak disetujui oleh kedua belah pihak. Itu akan berdampak fisik dan psikis. Fisiknya orang di rumah nggak pernah ngepel WC, yang di ngepel WC loh bapak ibunya, kalau di sekolah disuruh ngepel WC. Nah, itu psikisnya juga berdampak. Bukan lagi fisiknya udah capek kecepet lagi. Nah, itu kan juga berdampak ya bapak ibu. Kita sebagai guru itu harus berpikiran yang baik-baik, nggak boleh menghukum ya bapak ibu guru. Kita jika selama ini masih menggunakan metode hukuman, bapak ibu guru harus sedikit demi sedikit dihilangkan ya bapak ibu guru. Nah, di sini perilaku manusia itu juga pasti menimbulkan konsekuensi. Konsekuensi ini sebenarnya lebih baik daripada hukuman. Kalau konsekuensi itu sudah direncanakan. Contohnya apa sih Bapak Ibu konsekuensi yang sudah direncanakan itu? Adalah konsekuensi yang sudah disepakati di dalam kelas. Misalnya nih ada yang nggak piket. Nah, di dalam sini sudah ditulis jadwal yang piket hari Senin A, B, C. Nanti di bawahnya ditulisin kalau nggak piket nanti didenda 2.000. Kalau yang telat didenda 2.000. Kalau yang nggak pakai topi nanti ngambil sampah. Itu sudah tertulis. Jadi itu merupakan contoh dari konsekuensi. Jadi konsekuensi itu sudah jelas disepakati oleh warga kelas, tertulis, ditata tertib. Itu namanya konsekuensi. Tetapi konsekuensi ini juga tidak boleh kita lakukan Bapak Ibu guru. Itu juga akan menimbulkan anak itu datang ke sekolah pagi-pagi itu bukan karena motivasi diri, karena takut konsekuensi eman-eman 2.000 tadi loh, buat beli nasi uduk aja udah kenyang. Jadinya anak itu tumbuh motivasi itu karena eman-eman kehilangan duit 2.000 karena didenda. Nggak pakai topi, males. Nah, itu tumbuhnya itu bukan dari dalam diri, tetapi itu karena takut konsekuensi atau denda yang ada di dalam kelas. Nah, yang ketiga ini restitusi. Apakah Bapak Ibu selama ini tahu apa yang dimaksud restitusi itu? Belum. Nah, restitusi ini adalah sebuah proses bagi murid untuk menciptakan penyelesaian masalah, mencari solusi untuk menyelesaikan masalah dengan cara berdialog yang akan menciptakan rasa tanggung jawab. Nah, misalnya ada anak bertengkar. Kalau di kelas 1 bertengkarnya apa? Ibu, itu bertengkar. Nah, kita kalau kelas 1 itu enak Bapak Ibu guru. Kita tinggal dudukin aja. Tadi ngapain? Boleh kayak gitu, nggak boleh diulangi lagi. Nah, kalau kita berbuat salah, kita harus ngapain? Nah, nanti kan anak tersebut itu kalau kita ajak berbicara itu pasti dia akan menjawab. Nggak mungkin nggak menjawab. Rasa ingin tahunya, rasa ingin berpendapatnya itu pasti muncul dengan adanya berdialog. Jadi kalau anak itu berkata, ayo bertengkar, minta maaf. Nah, itu tidak boleh ya Bapak Ibu guru. Anak tersebut harus memunculkan dari dalam diri. Misalnya mau bertengkar, kita harus tahu masalah awalnya itu apa, terus kenapa dia melakukan itu, penyebabnya apa. Nah, kita harus ajak berdialog. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu kita harus tanya kepada siswa tersebut apa yang harus ia selesaikan. Pasti anak tersebut kalau berbuat salah pasti dia akan tanya ya Bapak Ibu, kalau kita berbuat salah harus ngapain. Pasti anak tersebut langsung tumbuh dari dalam dirinya,
minta maaf. Kita nggak harus nyuruh minta maaf, pasti dia akan datang ke temannya yang salah meminta maaf. Nah, dengan adanya rasa berpendapat tersebut, Bapak Ibu guru akan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Pasti dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama kepada siswa tersebut, karena kita sudah memberikan umpan balik kepada siswa. Dengan siswa tersebut tanpa sadar dia masuk ke dalam hati siswa, jadi dia tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Ya, lanjut. Nah, ini tadi dari awal sampai akhir itu adalah materi yang pertama, Bapak Ibu. Materinya sudah selesai saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut ke materi kedua, yaitu Bu Siti Komariah. Terima kasih Ibu waktunya. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati pada Kepala Sekolah SD Negeri 2 Teluk Dalam Bapak Sunarto SPD, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru sekalian. Di sini saya Siti Komariah, calon CGP angkatan 11 tahun 2024 di SD UPTD SD Negeri 2 Teluk Dalam. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep disiplin pendekatan restitusi. Apa sih konsep disiplin itu, Bapak Ibu? Ada yang sudah tahu? Ya, di sini konsep disiplin pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif kepada murid. Dengan cara apa sih kita menanamkan disiplin pada murid? Dengan cara kita menanamkan disiplin pada murid dengan kita membuat keyakinan kelas. Tetapi sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita sepakati dulu kelas itu dengan membuat apa yang ingin kita buat. Sekarang saya kasih pengertian terlebih dahulu. Dari pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adakah murid di sekolah Bapak Ibu yang tidak pernah berbuat salah? Tidak ada, ya Pak. Pastinya semua murid pernah berbuat salah. Dan bagaimana kita mengembalikan murid yang berbuat salah itu ke kelompoknya agar menjadi kembali ada penguatan ke karakter yang lebih kuat. Dengan ciri-ciri restitusi bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi di sini kita bukan buat menebus kesalahan. Kalau murid mempunyai salah, kita menunjuk kamu bersalah ya, kamu harus melakukan membersihkan WC atau menyapu halaman untuk menebus kesalahanmu itu. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Dengan cara kita memberikan tawaran, menuntun murid untuk menyadari akan kesalahan diri. Contohnya, Zen berbuat salah. Kita tanya Zen, kenapa Zen berbuat salah? Karena pada Zen membela diri, karena si Majid menendang Zen, jadi pembelaan diri. Nah, seperti itu
memberi hukuman secara 10 menit hormat bendera, karena sebelumnya tadi kita harus membuat restitusi dengan cara kita membuat tawaran kepada murid. Seumpamanya ada kesalahan, kita membuat tawaran dengan kita berdiskusi kepada murid. Dan konsekuensi di sini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya pada jam istirahat sebanyak 3 kali lipat. Sudah benar apa belum di sini, Bu? Nah, konsekuensi itu di sini tidak boleh kita menghukum mengerjakan PR pada jam istirahat. Karena konsekuensi itu harusnya kita buat dengan murid. Jadi membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan murid, nanti kita bisa menjalankan konsekuensi tersebut. Di sini yang institusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini kita harus menanyakan keyakinan kelas tersebut kepada murid kita dengan cara apa? Membentuk keyakinan kelas dengan cara kita membuat bersama murid, menyepakati keyakinan kelas apa yang mau dibuat. Contohnya, keyakinan kelas membuang sampah pada tempatnya. Nah, kita buat kesepakatan dengan murid dengan membuang sampah di tempatnya. Jadi konsekuensinya nanti setelah kita buat kesepakatan baru boleh kita menjalankan konsekuensi tersebut. Kenapa setelah menjalankan keyakinan kelas kita boleh menjalankan konsekuensi, Bapak Ibu? Karena keyakinan kelas sudah terbentuk. Nah, di situ kita bisa menjalankan konsekuensinya. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini kita banyaknya sebagai apa, Bapak Ibu, di sekolahan? Manajer. Apakah sudah dijalankan manajer itu, Bapak Ibu? Belum. Nah, di sini kita harus memulai belajar menjalankan sebagai manajer. Biasanya kita di posisi seperti apa, Bapak Ibu? Iya, benar, sama seperti saya. Biasanya saya di sini menjadi penghukum. Nah, setelah saya mempelajari di JGB ini, saya belajar menjadi manajer. Penghukum contohnya tadi ya, kalau tidak mengerjakan PR, kamu nyapu halaman, kamu membersihkan WC, itu sebagai penghukum kita tidak diperbolehkan di sini. Atau ada yang anak-anak berkelahi, lalu kita tidak menanyakan masalah itu, anak itu berkelahi karena apa, langsung saja kita hukum anak tersebut. Apakah boleh, Bapak Ibu? Ya, itu tidak boleh dan tidak dibenarkan. Kita harus membuat anak itu menjadi membuat merasa bersalah terlebih dahulu. Dengan kejadian itu kita tanyakan terlebih dahulu permasalahannya apa. Apakah anak itu sudah bersalah? Kalau sudah bertengkar, siapa yang salah dulu? Kita tanyakan terlebih dahulu. Kalau anak itu sudah merasa bersalah, kita bisa menjadi teman dengan cara kita memposisikan sebagai murid. Kita menanyakan baik-baik terlebih dahulu ke anak tersebut, apakah siapa dalam permasalahan, apa permasalahannya. Lalu kita menjadi pemantau. Di sini kita memantau kejadian yang ada, contohnya ada pertukaran antara Zain dan Majid. Di situ kita tidak boleh memutuskan siapa dahulu yang salah. Kita harus melihat dahulu, memantau dulu, melihat penjelasan dari kedua belah pihak, siapa dulu yang salah. Lalu kita di situ posisi 5 posisi kontrol restitusi lainnya menjadi manajer. Ada yang sudah tahu, Bapak Ibu, dan sudah menerapkan belum? Posisi manajer itu seperti apa? Tahu sama ini. Ya, di situ posisi manajer kita harus bisa
membuat merasa bersalah. Jika murid sudah mau merasa bersalah, dia akan membuat saya, Bu, saya merasa bersalah. Kita tanyai, kenapa kok bisa jadi bertengkar? Karena saya nendang duluan, Bu. Si maju, tidak, dia membela sendiri. Karena dia melempar batu saya duluan, Bu. Nah, di situ kita dudukkan terlebih dahulu dengan posisi kita sebagai manajer. Kita tanyai satu-satu. Setelah mereka merasa kita buat merasa bersalah, setelah anak-anak merasa bersalah, oh iya, Bu, karena ini saya tadi berbuat seperti ini. Ya, boleh, itu namanya pembelaan diri. Tetapi dengan cara apa mengatasinya? Tidak boleh seperti itu, harus ditanyain ke anak. Setelah anak mengetahuinya, kita baru tahu penyelesaiannya. Dan anak itu harus kita menyadarkan anak itu dengan membuat rasa bersalah, dengan menyadarinya, dan anak itu pasti akan langsung meminta maaf. Contoh penerapan posisi kontrol, 5 posisi kontrol di penghukum: patuhi aturan sekolah dan berdiri di depan barisan. Nah, di sini di posisi penghukum 5 posisi kontrol itu harus mematuhi aturan sekolah dan berdiri di depan barisan. Apakah sudah benar, Bapak Ibu? Belum. Nah, karena sekarang kita tidak boleh menghukum, kita harus membuat keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Jadi posisi menghukum ini tidak diperbolehkan lagi ya Bapak Ibu. Kita harus membuat kesepakatan dahulu, keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Setelah kita membuat kesepakatan itu, lalu kita membuat konsekuensinya jika tidak dilaksanakan, dengan konsekuensinya seperti apa. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu? Itu boleh apa tidak, Ibu? Aku kecewa loh, kamu tuh gak ngerjain PR. Kenapa? Tidak boleh ya seperti ibu. Jangan, tidak boleh. Kita tidak boleh membuat harus menyetuskan, tapi kita harus membilangkan dengan baik-baik. Dengan cara kita bilang ke anak baik-baik, maka anak itu akan merasa bersalah sendiri. Nah, kita menjadi teman. Ayolah yang tertib buat bangga ibu. Kalian tidak apa-apa. Kamu tidak salah. Nah, kita bisa menjadi teman murid kita sendiri dengan cara apa? Kita bangga dengan anak-anak, harus merasa bangga. Kalau kita menjadi teman, merangkul anak-anak, di situ anak-anak akan merasa nyaman. Oh, merasa tidak ada jenjang antara anak sama ibu. Jadi anak bisa lebih terbuka dengan menjelaskan, begini loh Bu, saya, ini saya, alasan saya begini, gitu. Jadi di situ kita harus bisa menjadi teman buat anak-anak didik kita supaya bisa merangkul mereka. Nah, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa? Peraturannya dan konsekuensinya. Kamu harus menjalani konsekuensi itu. Kita tidak boleh seperti itu. Dalam 5 posisi kontrol ini menjadi pemantau. Kita harus mendengarkan kesalahan apa yang dibuat dari dua belah pihak. Kita harus menyelidiki terlebih dahulu, tidak bisa menentukan atau kamu yang melanggar ya, kamu dan kamu. Tidak boleh seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, contoh penerapan yang kelima posisi kontrol sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Sudahkah Bapak Ibu menerapkan posisi manajer ini di sekolah Bapak Ibu? Belum. Mari kita terapkan sama-sama ya Bapak Ibu. Di sini sebagai manajer, apakah kamu ketahui kesalahanmu? Kita dengan nada bicara yang pelan tanya kepada anak, kira-kira nih apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu itu? Jadi kita dengan nada bicara yang
ngayomi lah, tidak untuk dor menghukum anak tersebut, tidak boleh. Jadi kita dengan mengayomi, kita menanyakan, nanti anak itu akan merasa bersalah sendiri dan akan, oh ini loh Bu, saya tadi begini, sebenarnya saya tidak mau Bu, tapi saya merasa emosi saya menggebu-gebu, jadi saya melakukan kesalahan gitu. Oke, jadi nanti anak itu akan memperbaiki kesalahannya dengan cara apa loh? Nah, kamu bisa memperbaikinya itu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Contohnya, saya akan meminta maaf. Contohnya, saya akan menyelesaikannya. Kalau semuanya membuat baju kotor temannya, Bu, saya akan mencucinya, membersihkannya. Dengan cara lemah lembut seperti itu, kita menjadi manajer buat anak kita, supaya anak kita tidak merasa tertekan, supaya anak kita merasa merdeka dengan semua pembelajaran yang berpusat kepada murid. Tidak ada anak yang merasa, ibu ini galak sekali ya, saya malas sama ibu. Tidak, biar anak-anak merasa terayomi kita. Sebagai guru kita harus merangkul anak-anak kita. Kita tidak boleh merasa mendetekkan satu menghukum anak. Kita harus merangkul supaya anak itu merasa nyaman dan kita bisa belajar, membuat pelajaran yang menyenangkan. Nah, di sini dari segala sesuatunya yang tadi kita akan membuat keyakinan kelas. Apa sih itu? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa kita punya peraturan untuk menggunakan seragam sekolah sesuai aturan sekolah? Mengapa kita punya peraturan masuk sekolah jam 7.30? Dan mengapa kok bukan peraturan? Karena keyakinan kelas di sini sudah aturan yang disepakati. Jadi berbeda dengan peraturan ya ibu-ibu. Peraturan seolah kita akan memaksa anak. Kamu harus A, kamu harus B, kamu harus C. Sudah ibu atur di sini, kamu tidak boleh bangkang, kamu tidak boleh menolak, kamu harus tunduk dan tunduk. Ya, di sini tidak boleh seperti itu ya ibu, bapak ibu sekalian. Di sini kita membuat keyakinan kelas dengan kesepakatan. Kalau contohnya, kalau kita membuat keyakinan kelas di dalam kelas, kita membuat kesepakatan dengan murid apa saja yang ingin dibuat. Kalau seumpama membuat keyakinan kelas di dalam kelas, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi konsekuensinya apa yang tidak membuang sampah di tempatnya? Ataukah konsekuensi kita menyapu halaman atau membuang sampah ke tong sampah yang lebih besar? Itu kita buat terlebih dahulu supaya kita bisa menjalankan konsekuensinya. Cara membuat itu dengan satu pihak atau dua pihak Bapak Ibu? Iya, benar sekali, dengan dua belah pihak antara guru dan juga murid, dan tidak ada antara paksaan antara guru dan murid. Dan murid dengan sukarela menjalankannya, dengan bisa mewujudkan kesadaran diri. Di sini ada segitiga restitusi. Cara segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang akan kita lakukan. Nah, menstabilkan identitas itu contohnya seperti apa? Kalau ada murid berkelahi, kita panggil ke kantor atau ke kelas terlebih dahulu. Kita bertatap mata dengan murid, kita tanyai, jangan kita langsung menuduh. Kamu berkelahi dengan mitra, kamu yang salah ya. Jangan seperti itu ya ibu bapak ibu sekalian. Tetapi kita dudukkan, kita tanya, kita stabilkan dulu permasalahannya. Kita tanya baik-baik biar netral dulu permasalahannya, biar suasananya menjadi adem dulu. Menstabilkan identitas dengan menstabilkan suasana yang tadinya habis berkelahi dengan menggebu-gebu. Dia yang salah Bu, bukan aku, karena dia dulu yang tentang aku. Jangan seperti itu. Lalu kita
kita dudukkan, kita tanyakan pelan-pelan. Setelah suasananya adem, kita mulai validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan dahulu, kita memvalidasi apa sih permasalahannya tadi. Si aku menunjuk duluan, makanya saya balas, Bu. Nah, kita tanyakan, tidak boleh kita langsung menghukum si A atau si B yang berkelahi. Kita tanyakan dulu alasannya. Setelah kita tanyakan, kita semua memiliki motivasi internal. Kita kasih motivasi ke anak-anak. Tidak ada yang tidak salah, tetapi kita di sini harus tahu bagaimana sih cara memperbaiki kesalahan tersebut. Dengan cara apakah? Atau dengan cara berantem lagi kah biar dapat juara? Benar nggak Bapak Ibu? Iya, dengan cara tidak boleh dengan berantem lagi. Dengan cara kita dudukkan, kita tanyakan terlebih dahulu permasalahannya. Iya benar, jika itu kamu lakukan, Ibu tahu itu sebuah menjadi penghormatan kamu untuk menolak pokoknya ditendang. Dia akan menendang nanti boleh. Tidak ada manusia yang tidak salah, tetapi kita harus mencari solusi. Tindakan apa lanjutan yang kita dapat untuk mencari solusi tersebut dengan tindakan seperti apa. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru selalu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Dalam penerapan posisi positif memiliki standar kepribadian yang profesional dan sosial itu seperti apa sih Bapak Ibu? Berpribadi seperti apakah? Iya, dengan kepribadian berprofesional dan sosial di sini, guru akan selalu berefleksi pada posisi kontrolnya. Seperti saat kita menyelesaikan masalah, kita tidak boleh terlalu menggebu-gebu. Kita harus bisa mengontrol diri kita. Kita harus berprofesional menjadi seorang guru, dan kita harus berjiwa sosial. Dengan cara, jika ada teman merasa kesulitan, kita harus saling membantu dan kita harus saling berkolaborasi agar tercipta posisi kontrol. Dengan cara seumpama nih, ada teman sedang menggebu-gebu, ih aku ini pusing loh, tugas dari bapak kepala sekolah kok aku sendiri toh yang ngerjain, teman-temannya kemana? Jangan pusingnya. Kita sebagai teman tidak boleh saling memanasi. Kita harus saling bekerja sama sebagai guru profesional dan guru berjiwa sosial. Jika memang itu kita bisa membantunya, ayo Ibu kita bantu Bu. Kita kerjain bareng-bareng ya Bu ya. Nah di situ kita akan bisa mewujudkan jiwa sosial kita dan bisa mengontrol marahnya teman kita. Dengan cara mengontrol itu, dengan kita membantu, pastilah teman kita nggak akan marah lagi. Ya, nah di sini kita selalu merefleksi posisi kontrol. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among di posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Di sini kita setelah mempelajari di CGB Angkatan 11 ini, kita harus sebagai guru menjadi manajer. Di situ ya kita sebagai among yang bisa menjadikan murid kita menjadi murid yang mandiri, yang merdeka, mempunyai kesadaran diri dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan apa? Dengan kesalahan yang telah diperbuatnya. Dari itu kita bisa menyelesaikan masalah. Kita akan mewujudkan merdeka belajar dengan berpusat pada murid, yang murid itu mempunyai rasa tanggung jawab. Mempunyai rasa tanggung jawab, mandiri, dan mempunyai kesadaran diri. Nah Bapak Ibu guru sekalian,
sekalian, di sini sebagai guru kita akan berusaha belajar menjadi apa Bapak Ibu guru sekalian? Manajer, Iya, menjadi manajer yang bisa menyelesaikan masalah tanpa menambah masalah. Oke, Bapak Ibu guru sekalian, kita menyelesaikan masalah dengan merangkul murid, dengan menyelesaikan masalah cara yang terbaik, yaitu menjadi manajer. Nah, dari sini penjelasan saya, adakah di sini Bapak Ibu yang mau menambahi? Oke, Pak. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Saya selaku yang dituakan di sini betul-betul terpesona, terbayang kalau saya waktu menuntut ilmu keguruan yang sekarang ini sangat jauh berbeda. Istilah-istilahnya setelah saya pahami, muncul satu keyakinan. Istilah keyakinan di sini bisa saya menggarisbawahi bahwa pekerjaan yang dilakukan tanpa dipaksa oleh orang lain itu, walaupun nggak ada siapa-siapa, walaupun nggak ada polisi, pasti melaksanakannya dengan senang, dengan rasa tanggung jawab. Keyakinan di sini walaupun sudah sepakati, masih ada konsekuensinya, bagus. Karena sifat manusia itu ya walaupun sudah memiliki keyakinan, kalaulah kita tidak punya lupa, itu bukan manusia, pasti ngalamin lupa. Terus selama ini saya akan melihat perubahan secara signifikan paradigma Bapak dan Ibu guru mengembangkan sistem kurikulum merdeka yang tadi diawali dari kebutuhan pokok manusia itu nggak jauh beda, sama. Contoh hal-hal yang pernah terjadi di diri kita selaku guru. Makanya ayo kita sedikit demi sedikit direformasi. Kalau ala kita kemarin ala KTSP, ala K13, kita rubah. Ini contoh hal-hal yang terjadi kesehatan, ini pokok dalam diri kita. Bagaimana sikap kita menangani anak didik kita yang sakit. Terus yang lebih lagi di sini beda jauh antara hukuman yang sementara ini betul-betul saya masih teriak-teriak mahasiswa di SD dikasih hukuman, dengan guru saya sudah nggak ada orangnya aja masih benci saya. Ini apalagi bentuk hukuman fisik, jengkel masih terasa di rambut saya ini. Ini betul-betul jangan jauhkan. Pokoknya dengan upaya kita, apa yang kita dapat keilmuannya dari CGP ini, kita buat satu keyakinan kelas yang utuh sehingga betul-betul anak tersebut gak akan beda lah antara tertib, aturan dengan keyakinan ini beda jauh. Lebih khusus lagi kita seolah-olah berperan sebagai teman. Saya luar biasa melihat Bu Isna ini, melihat Bu Lia berbeda jauh dari kemarin. Gak nyangka saya kalau sampai keilmuannya menjelaskan seperti ini di depan saya loh. Ya notabene walaupun tadi sempat menyatakan metode ceramah, apa tadi Bu Isna ini bukan metode yang disampaikan. Jadi metode itu kalau metode ceramah sudah kadaluarsa. Ya, kalau di dalam ilmu keguruan kan ada didaktik, metodik, pedagogik gitu. Kalau dulu, maka teknisnya sekarang ini guru yang seperti temannya anak kita. Makanya seperti saya sampaikan waktu saya teaching di PPG dulu, saya disuruh ngajar kelas 1. Saya berperan sebagai, ya kalau baji bukan, saya guru laki-laki tapi ya lenjeh, ya luwes, apa yang sudah disampaikan Bu Lia tadi. Mudah-mudahan ini menjadikan sekolah kita berubah Bu Lia, berubah. Kita antar kita apa yang kita lakukan salah, nggak betul kita akui aja lah. Termasuk saya gitu loh, sadar kita. Oh iya ya,
Saya kemarin hukum mana suruh ngepel salah. Saya kemarin menyuruh perorangan Bu, Mia kerjakan ini. Tapi saya jabatan saya itu kita satu tim, kita satu partner lah. Gak mungkin saya bilang Mia itu anak buah saya, gak mungkin. Ini partner kerja saya. Semuanya seperti itu. Jadi terima kasih dengan hal seperti ini. Ya kita semakin banyak tahu Bu. Terima kasih dan tempat mental kita untuk menyampaikan nanti kalau jadi media suara atau penularan kayaknya udah hebat. Terima kasih Bu. Ya alhamdulillah, terima kasih. Dari kesimpulan dari Bapak Kepala Sekolah kita, sudahkah capek Bapak Ibu? Sudahkah lelah? Ya kita istirahat sebentar ya untuk menutup kelelahan Bapak Ibu lebih fresh lagi. Ya kalau saya akan tepuk kalau pagi 1, siang 2 dan malam tidak tepuk. Jika saya bilang pagi tepuk 1, siang 2, malam tanpa tepuk. Oke, bisa kan? Oke, pagi, siang pagi, malam konsentrasi. Ya. Coba sekali lagi, pagi, siang malam pagi. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, videonya. Oh iya. Demikianlah pemateri yang disampaikan oleh Ibu Isnaini SPD dan Ibu Siti Komariah SPD. Mudah-mudahan dengan banyak hal yang disampaikan bisa membawakan perubahan bagi kita semua sehingga lebih majunya di SDN 2 Telodalam. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dari saya apabila banyak kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti saya berbuat 2.